kasih Ustaz. Salawat dengan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap yang hadir di masjid pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian subuh pada pagi hari ini, mari kita lafazkan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustaz. Kita mulai jam 5.15 kan? Kemudian kita tutup jam 6.15. Di sesi terakhir ada sesi tanya jawab. Mangga Ustaz. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Darul Ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya pakai dua perangkat karena rutin subuh kami live juga di lingkungan keluarga LKS Al-Quran yang kami bina. Kurang lebih rata-rata sekitar 60-70 dari Aceh, Kalimantan, dari beberapa daerah di luar kota Bogor biasanya mengikuti di pagi hari. Jadi izin kalau ada cukling nanti berarti ada login. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema selalu ditanyakan sama Saya nama Idris. Sudah lupa saja. Masya Allah. Nama ini mengingatkan kita dan mudah-mudahan seperti itu adanya. Nama seorang nabi yang memang diambil nama itu dari getol dan semangat tinggi untuk belajar dan mendekat kepada Allah dari kata dars atau madrasah. Itu saja. Tapi bentuknya seperti bahasa Ibrani, Idris, Ismail, maaf kalau syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-11 ini sudah mulai beranjak pada pertengahan Ramadan. Kita menjalani siang, qiyam, tilawah dan juga amal-amal saleh lainnya. Semoga apa yang sudah kita lalui Allah Subhanahu wa taala terima dengan sempurna amal kita tanpa dikurangi dengan hal-hal yang menggugurkan pahala puasa atau shaum. Kemudian memberikan kita kekuatan ilmu, kekuatan niat untuk melanjutkan hingga akhir Ramadan, dan kita pun tidak tahu apakah Ramadan ini akan kita lewati sampai akhir atau berhenti di tengah atau di hari tertentu Allah Subhanahu wa taala ambil diri kita dari kehidupan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diminta yang kemudian saya selalu bingung apa ya yang pas. Akhirnya karena ini Ramadan dan selalu pandangan, tatapan, pendengaran kita tertuju pada sebuah mihrab setiap Ramadan. Di saat kita sholat tarawih entah 11 ataupun 21, 23
ketiga, kita selalu lebih dekat dengan al-mihrab di saat memasuki bulan Ramadan. Karena temanya mihrab Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata mihrab di Al-Qur'an disebut beberapa kali. Yang salah satu latar dari sebutan mihrab ini adalah seorang insan, seorang perempuan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, dia bukan seorang nabi. Namun sejak di dalam kandungan, sang wanita ini sudah dinazarkan oleh ibundanya untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Jadi sejak di dalam, kenapa seorang istri ketika dia mengandung lalu kuat sekali doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bahwa anak ini menggantikan kesolehan sang ayah yang juga bukan seorang nabi. Namun begitu saya coba cari di tafsir, ternyata ayahnya adalah seorang panutan dan guru para ulama di Baitul Maqdis pada zaman itu. Nama ayahnya kemudian menjadi nama satu surat dalam Al-Quran, nama anaknya pun menjadi nama satu surat dalam Al-Quran. Nabi Zakaria adalah pamannya, ayah dari sang perempuan ini adalah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana doa istrinya yang bernama Hannah di saat mengandung, sang suami meninggal, datang ajalnya. Seluruh ulama Baitul Maqdis kehilangan sosok panutan yang mereka banggakan. Maka disinilah kemudian sang ibunda itu berdoa. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istri dari Imran mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku nadarkan apa yang aku kandung dalam rahimku ini muharraran, terbebas. Rupanya terbebas yang dimaksud adalah terbebas dari kesibukan duniawi selain memakmurkan Baitul Maqdis. Muharraran permintaannya fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah doa ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pada waktu itu tidak ada USG untuk mengetahui apakah janin ini akan terlahir laki-laki atau perempuan. Tentu seorang ibu melihat suaminya sudah meninggal dan menjadi panutan setiap orang, bahkan guru dari para ulama di zaman itu, berharap yang lahir adalah seorang laki-laki. Ini tergambarkan pada ayat berikutnya, begitu sang bayi ini terlahir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang Dia ciptakan di dalam rahim setiap ibu. Namun tergambar harapan seorang ibu ini yang lahir adalah laki-laki. Falamma wada'atha, ketika dia lahirkan, qalat, dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang aku lahirkan adalah perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Tentu perempuan atau laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka kemudian namanya pun disematkan, inni samaituha Maryam. Aku namakan bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika terlahir anak ini, begitu dalam kandungannya dia didoakan, dinazarkan oleh ibundanya untuk menjadi hamba yang taat. Kemudian begitu terlahir, tentu sebaik dan setaat apapun seorang ayah dan ibu, anak ini tidak akan terhindar dari ancaman, godaan atau penyesatan syaitan. Maka kalimat yang didoakan adalah inni u'iduha bika wa dzurriyyataha. Aku mohonkan perlindungan untuk putriku ini, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, dan kepadamu wahai Allah, minasyaitan. Ini menjadi doa yang juga masyhur kepada kita. Begitu anak terlahir, yang kita doakan adalah mendoakan supaya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bahaya dan terlebih gangguan syaitan. Kemudian kalimatnya adalah
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Kalimat ini disoroti oleh para ulama. Taqabbalaha seharusnya masdarnya adalah taqabbul. Taqabbala yataqabbalu taqabbul. Tahajjada yatahajjadu tahajjud seharusnya. Tapi di sini berubah menjadi taqabbalaha biqabulin. Rupanya unik. Para ulama mendalami bahasa ini. Fataqabbalaha ada makna penerimaan, pengabulan dan ridho dengan apa yang diminta. Subhanallah, kita bisa jadi dikabulkan permintaan kita, namun Allah tidak ridho dengan apa yang kita minta. Minta naik jabatan, jabatan diberikan, ternyata tidak amanah. Ternyata jabatan yang tadi dipanggung adalah fitnah atau ujian yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merencanakan sesuatu yang bersimpangan dengan ketaatan kepada Allah, Allah kabulkan, Allah kasih jalan, ternyata ini bentuknya istidraj. Namun dalam taqab dari kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, penerimaan yang sangat baik, yang di situ didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna taqabulan, Allah dampingi pertumbuhan sang Maryam di sebuah lingkungan yang penuh dengan ketaatan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha. Allah menggambarkan ini ditumbuhkan nabat, ditumbuhkan perkembangan perjalanan fisik dan ruh Maryam itu ada dalam ketaatan. Nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria, muncul nama pamannya. Rupanya begitu Maryam terlahir, saat ibunya kemudian melilitnya dengan kain lalu membawanya ke Baitul Maqdis. Ini adalah yatimah, seorang anak yatim. Begitu para murid-murid Imran itu mengetahui hadhihi nadhira, ini anak yang dinadarkan ibunya dari dalam rahim. Aku yang berhak untuk membesarkannya. Murid-murid dari ayah. Bagaimana bakti seorang murid kepada para guru? Dalam hadis, dalam riwayat temukan sekitar 30-an yang berebut itu. Sampai kemudian Zakaria mengatakan ana haqqu biha fa inna khalataha indi. Saya lebih berhak membina dan membesarkan anak ini karena bibitnya itu adalah istriku. Namanya paman, bukan paman langsung. Jadi ipar. Apa paman ipar ya? Jadi ibunya punya saudara perempuan, suaminya adalah Nabi Zakaria. Subhanallah. Begitu kita teruskan ayat di surat Ali Imran, di sinilah ditemukan Qur'an, mengundi. Kalau yang riwayat yang kita dengar, Rasulullah mengundi para istrinya kalau mau safar, siapa yang mau dibawa gitu. Nah ternyata di Quran dari ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana berebutnya para ulama ini untuk membesarkan seorang bayi yang benar-benar dinadarkan untuk taat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mereka mencari solusi dari perebutan ini. Jadi idyulquna aqlamahum, ketika mereka lemparkan pena-pena mereka. Awalnya saya nggak tahu ini, kok pena-pena para ulama ini dilempar. Ternyata untuk menentukan siapakah yang berhak untuk membesarkan Maryam. Masing-masing pena ditulis nama pemiliknya. Di antaranya adalah Nabi Zakaria. Dilemparkan ke sungai yang tenggelam dan hanyut itu kala. Yang bisa ngapung dan tegak itu yang berhak untuk membina atau membesarkan Maryam. Maka di sini rupanya jawaban dari wakaffalaha Zakaria. Kalau ada takaful di Indonesia, maka takaful itu sudah ada zaman itu. Kaffalaha Zakaria. Zakaria yang menanggung, bertanggung jawab, mendampingi, membina dan mengawasi. Yang menarik adalah kata mihrab ini muncul pada penggalan berikutnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini tumbuh ya. Nabatan hasanah secara fisik dan ruh, secara emosional dan juga keimanan, tumbuh didampingi oleh para ulama dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa kaffala Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria ini masuk ke mihrab, wajada 'indaha rizqa, didapati di sisinya ada rizki. Rizki pada zaman itu bukan nasi kebuli, tapi rupanya kita buka di tafsir as-simar yaum asy-syita fi yaum. Jadi buah-buahan yang ada pada musim dingin itu ada di musim panas. Buah-buahan yang adanya di musim panas itu ada di musim dingin. Ini sesuatu yang menakjubkan. Sehingga sesuatu yang aneh ketika kok ada buah ini seharusnya tidak ada. Kemudian pertanyaannya, anna laki hada? Dari mana engkau dapatkan buah-buahan atau rezeki ini? Jika satu ruangan atau tempat seorang gadis menyendiri, lalu siapapun dari keluarganya bebas masuk, tentu tidak aneh, tidak akan muncul pertanyaan. Mungkin saudaranya, mungkin bibinya, mungkin kakaknya yang masuk. Rupanya mihrab itu ruangan tersendiri yang masuk di situ hanya Nabi Zakaria. Betapa seorang paman ini menjaga kemuliaan, kehormatan keponakannya, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangannya atau mihrab. Sehingga begitu Nabi Zakaria yang masuk dan tidak ada yang masuk selain beliau, kok ada makanan, kok muncul pertanyaan, anna laki hada? Dari mana kau dapatkan? Qalat huwa min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun tanpa jalan yang mampu dikira atau diperhitungkan. Subhanallah, seorang nabi tersentak dengan jawaban ponakannya. Maka ayat berikut, hunalika da'a Zakaria. Detik momen itulah menyadarkan Nabi Zakaria untuk semakin kuat memohon untuk memiliki keturunan. Nabi Zakaria sampai usia 100 tahun belum punya keturunan, yang diterangkan di awal surat Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kata huna itu maknanya di sini. Hunaka itu di sana. Tapi begitu menggunakan hunalika, kan ada zalika, zalikum. Hunalika da'a Zakaria. Ini untuk membuat kita betul-betul terawas mendengar kalimat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Lalu diabadikan doa kalimat seorang nabi. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah Subhanahu wa taala, habli, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang diminta adalah anak keturunan yang baik. Kalimat ujungnya innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan mengabulkan semua doa. Kembali ke kata mihrab. Tapi sebelum kita kembali ke mihrab pertama ini, ayat berikutnya juga menyebut tentang mihrab. Kalimatnya adalah fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah memerintahkan malaikat untuk menyeru. Dan malaikat ini siapa yang memanggil? Ada beberapa penjelasan para ulama. Fanadatul malaikatu. Malaikat itu bentuknya jamak. Malaikat, bentuk mufradnya malak. Ada yang menyebut bahwa ini ta'zim, bahwa yang memanggil menyerunya itu memberitahukan kepada Nabi Zakaria adalah Jibril. Di antara keterangan lagi adalah Allah memerintahkan malaikat berjamaah memberitahukan Nabi Zakaria bahwa permintaannya di usia 100 tahun itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kemudian pengabulan doa ini menjadikan seorang nabi bertanya, apa iya doa ini dikabulkan? Sampai Nabi Zakaria meminta, ya Allah, kalau memang doaku terkabulkan, kasih tanda. Kita kalau berdoa dikasih tanda mungkin dari juga. Ya Allah, berikan saya umur panjang. Kalau engkau kabulkan doa ini, berikan aku tanda. Lalu dikasih tanda. Ternyata kita ganti presiden berperiode-periode masih 100 tahun dengan kondisi yang sakit berat.
Rupanya Nabi Zakaria meminta untuk diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tandanya adalah Nabi Zakaria tidak berbicara 3 hari kecuali dengan isyarat. Kembali ke mihrab, ada 2 mihrab di tempat ini. Ada mihrab yang disebut tempat Maryam, ada mihrab yang disebut tempat dikabulkan dengan doa Nabi Zakaria. Mihrab yang kita kenal adalah berapa meter? 2 meter. Ada 2. Yang dikenal secara umum, mihrab itu adalah coakan ruang di 2 bagian depan masjid. Ya sebenarnya kalau kita telusuri, Rasulullah tidak mau bentuk masjid dengan coakan ke dalam. Ya terlepas dari sebagian memandang itu tidak nyunah, ini tidak masalah. Ya. Belum lagi ini naik berapa senti. Ada juga yang bermasalahkan saudara-saudara kita muslim. Oh itu masjid tidak nyunah. Kenapa? Ada naik ke mihrab. Ya, luar sedikit karena ini terkait. Pernah saya cari apakah benar ada larangan dan tidak dianjurkan posisi imam lebih tinggi dari makmum. Rupanya saya dapat satu riwayat, Allah kalau ada riwayat yang lain ini bisa dimana. Yang dimaksud adalah lebih tinggi seukuran lapak. Seukuran lapak orang dagang itu. Jadi kalau terlalu tinggi itu tidak dianjurkan. Nah, ada kuning itu cuma 5 cm. Ini disebut mihrab yang kita kenal. Kembali ke bahwa Rasulullah tidak membentuk masjid itu bercoak ke depan segi 4 meter seperti ini. Rupanya mihrab berasal dari 3 huruf ha-ra-ba yang arti sebenarnya adalah perang. Harbur riddah, perang arti sebenarnya. Lalu untuk mendekatkan pemahaman ini seperti halnya miftah, fataha itu untuk membuka, membuka. Tapi alat untuk membuka berubah menjadi miftah. Timbangannya miftah, mihrab sama. Rupanya kata mihrab itu berubah dari kata haraba, berubah menjadi bentuk yang punya makna tempat atau alat untuk berperang. Mihrab dalam riwayat-riwayat yang saya dapat di dalam tafsir bahwa Maryam itu memiliki ruangan khusus di bagian atas masjid Baitul Maqdis yang tidak dimasuki kecuali oleh Nabi Zakaria. Namun keterangan lain dari para ulama juga adalah mihrab adalah tempat yang dijadikan khusus untuk beribadah. Kalau kita kembalikan kepada praktek ruang pada waktu itu, maka mihrab punya makna tempat. Lalu makna dari kata mihrab untuk berperang, fihi yuharibul mar'u asyayatin wa hawa. Di tempat inilah seorang hamba, seorang manusia itu berperang memerangi godaan syaitan dan juga memerangi ajakan hawa nafsu. Jika kemudian kita yang hadir di sini lebih sering memilih pojokan kiri, pojokan kanan, selalu datang di situ sampai dikenal kalau ada di sini pasti Bapak Fulan. Ada ya? Bapak selalu di sini saya. Jadi ketika kita mengambil satu tempat titik, baik itu di rumah atau kemudian di masjid, kalau nanti iktikaf 10 hari, lalu di situ kita rutin beribadah, sholat, rukuk, sujud, baca Quran, bermunajat kepada Allah, mohon agar semua keburukan dalam diri kita diampuni dan semua ajakan syaitan ini kita dilindungi, maka itu namanya mihrab. Kalau kemudian di rumah kita masing-masing, umumnya kita ada mungkin 3x3 atau 2,5x2,5, umumnya pojokan. Walaupun dan sering agak alat-adat sebagian rumah itu digelar sajadah dan rak atau mukena ada Quran. Kalau di tempat ini satu keluarga dalam rumah itu selalu sholat, baca Quran, duduk nunggu buka puasa, maka ini mihrab. Bahasa Rasulullah SAW menyebutnya dengan al-musalla, tempat sholat. Tempat disebut musalla dari fungsinya untuk sholat, namun dalam seluruh fungsi dan ibadah itu untuk memerangi godaan syaitan dan memerangi ajakan hawa nafsu, maka itu adalah mihrab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan waktu dan ruang yang kita kenal. Maka seorang hamba tidak bisa kemudian mengatakan tempat ini lebih afdal dari tempat ini, atau wilayah ini lebih afdal punya kemuliaan dengan wilayah lain, kecuali dengan wahyu atau dari Rasulullah SAW yang dipimpin oleh wahyu. Apa bedanya antara tanah di Jeddah dengan tanah yang di Makkah? Sama-sama berpasir, suhunya sama-sama panas, tapi Allah menghendaki inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Disebutkan tempat ini adalah al-haram, tempat yang dimuliakan, tempat yang di situ ibadah kita 100.000 kali lebih baik dari tempat lain. Rasulullah pun menjelaskan di masjidku ini lebih baik dari tempat lain kecuali Masjidil Haram. Begitu juga kemudian Al-Aqsa. Maka semua ini itu berasal dari wahyu. Di surat Al-Isra misalnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Yang kami berkahi kepada. Namun kreasi kita, kadang tempat itu kita katakan mulia dikunjungi tanpa anjuran syariat. Dimuliakan, diusahakan traveling sampai nabung berbulan-bulan untuk berangkat. Maka kalau kita telusuri apakah ini tempat yang dimuliakan berdasarkan syariat, belum tentu. Maka begitu kita telusuri lagi, ada tempat saya Makkah, Madinah atau Masjidil Aqsa yang menjadi mulia di tempat di muka bumi ini adalah al-masjid. Sampai Rasulullah SAW membahasakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, satu komunitas, satu kelompok duduk meriung ngumpul di sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini yang dulunya mungkin tanah kosong, kemudian menjadi musalla, lalu dinobatkan oleh warga dan jamaah untuk menjadi masjid bertingkat. Allah Rasulullah SAW yang kemudian mengatakan berkumpulnya seseorang atau satu komunitas di masjid yaqra'una al-Qur'an wa yatadarasunahu fi ma bainahum, membaca Al-Qur'an, lalu tadarus bukan baca berdiri. Jadi tadarus ini berpindah dari bahasa yang sebenarnya dari kata darasa, mengkaji, mendalami, menelaah, kemudian mendiskusikan, itu namanya tadarus. Tapi kalau yaqra'una Al-Qur'an itu membaca. Jadi membaca kemudian bertadarus. Jadi sudah diawali dengan bacaan surat Ummul Kitab. Nah, tempat ini menjadi mulia disebabkan apa yang kita lakukan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu selain tempat yang menjadi mulia, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan satu waktu dengan waktu lainnya. Dalam durasi satu hari satu malam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan atau keistimewaan waktu sebelum subuh atau sepertiga akhir malam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah limpahkan berkah kepada umatku yang betul-betul memanfaatkan waktu pagi. Bukur itu bersegera di pagi hari. Didoakan ini pagi hari. Kemudian dalam satuan waktu satu pekan, Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu hari Jumat adalah waktu yang punya keberkahan lebih dari hari lain. Lalu dalam durasi satu hari Jumat dari terbit matahari atau terbit fajar hingga tenggelam matahari, Rasulullah SAW tentunya dengan bimbingan Allah mengatakan inna fi yaumil jumu'ati la sa'ah, sesungguhnya dalam hari Jumat itu ada satu saat. La yuwafiquha mu'minun yad'u Allah, tidaklah seorang mukmin bertepatan berdoa di waktu itu kecuali Allah SWT. Para ulama mulai mencari detik mana, saat mana waktu ini yang dimaksud Rasulullah. Keterangan yang saya temukan ada dua. Athna su'udil imam ila mimbar, di saat seorang imam atau khatib itu naik mimbar. Kemudian ada keterangan lain yang justru lebih dikuatkan oleh sebagian besar ulama adalah di akhir saat min yaumil Jumat, di waktu bagian akhir dari hari Jumat, yaitu ba'da asar.
Ini dalam satu pekan. Ada satu hari, di hari itu Allah berikan kemuliaan di waktu tertentu. Kemudian dalam durasi 1 tahun, Allah Subhanahu wa taala dari setiap bulan itu kemudian terpilihlah bulan Ramadan menjadi waktu atau durasi hari 30 atau 29 itu menjadi berkah lebih mulia dari hari-hari lainnya. Lalu dalam 1 bulan ini dijadikan 10 terakhir lebih mulia dari hari-hari lainnya. Lalu dari 10 terakhir itu lebih mulia lagi waktunya adalah di Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar akan benar menjadi mulia tergantung atau kembali berpulang kepada apa yang kita lakukan. Jika kemudian ini Lailatul Qadar, orang nonton sepak bola, orang begadang, ngeronda, maka hilang keberkahan dan kemuliaan malam itu. Kalau sedikit pun tidak didawati dengan zikir dan doa beribadah kepada Allah, maka malam itu menjadi malam-malam yang sama saja dengan malam lain. Maka dari satuan waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari waktu lainnya, di saat kemudian Lailatul Qadar menjadi momen terdekat yang tidak terbandingi lagi dalam kehidupan seorang hamba pun. Kalau kemudian pagi hari seorang hamba ini dijemput ajal, maka dia sudah melakukan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan itu? Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di akhir surat Al-Alaq ketika Allah menyatakan fala tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan taati, jangan ikuti ajakan mereka orang-orang kafir itu, wahai Muhammad. Tetaplah sujud dan teruslah mendekat. Wasjud waqtarib. Lalu ayat setelahnya, surat setelahnya adalah surat Al-Qadr. Hari malam yang kemudian lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka ketika malam Al-Qadar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada posisi ibadah, sujud, maka itu adalah kedekatan yang tidak tertandingi dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang lebih dekat dari itu. Wasjud waqtarib, kita sujud mendekat. Rasulullah memberitahukan dalam hadis, inna aqraba ma yakunu al-'abdu ila rabbih, sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia bersujud di tempat mulia. Terlebih dari tempat dan waktu ini tergabung menjadi satu, berada di Masjidil Haram. Ketika umrah 10 hari Ramadan, bersujud di Lailatul Qadar, maka tidak ada lagi kedekatan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah SAW mengatakan ijtahidu fihi bid-du'a, maka berusahalah sekuat-kuatnya untuk menyampaikan apa permintaan kita kepada Allah. Maka Ramadan adalah mihrab waktu. Masjid ini atau bidang semeter 2 meternya kita tempati untuk beribadah adalah mihrab yang bentuknya tempat. Namun Ramadan datang sebagai mihrab waktu, mihrab yang sifatnya durasi, yang Allah Subhanahu wa taala harapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di penghujung Ramadan dan menjaga ketakwaan ini di dalam waktu berikutnya. Maka mudah-mudahan kalimat mihrab bukan lagi kita pahami sebagai tempat yang hanya satu orang buat masuk untuk memimpin salat. Akan tetapi masing-masing kita memiliki mihrab, baik itu di masjid ataupun kemudian di rumah masing-masing. Ada kalimat lain atau kata lain yang sepadan dengan kata mihrab. Ketika Rasulullah SAW kemudian mengatakan ju'ilat liyal ardu masajidah, dijadikan untukku seluruh belahan bumi ini masjid, tempat bersujud. Jadi dibolehkan kita sujud sholat di mana saja. Nah, tapi apakah kemudian kita mau membangun masjid di mana saja? Tidak mungkin. Maka kalimat masjid, mari kita coba hidupkan kalimat ini dengan makna yang lebih luas. Masjid diambil dari kata sujud. Di mana sujud pertama yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah diberitahukan dalam Al-Quran sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya bukan menyembah Nabi Adam, akan tetapi sujud di situ adalah beribadah memenuhi perintah Allah.
maka masjid bisa bermakna seorang pedagang yang ada di pasar. Dia berada dalam posisi beribadah kepada Allah, menjaga timbangannya agar tetap imbang dan adil. Seorang pimpinan satu perusahaan, seorang pemimpin wilayah, pemimpin negara sekalipun, mereka sedang berada di masjid-masjid masing-masing. Seorang ibu yang ditinggal suami bekerja di luar kota, dia sedang berada dalam masjidnya, memenuhi perintah Allah, menjaga syariat, menjaga aturan, menjaga amanah sang suami yang sedang tidak di rumah. Maka ju'ilat liyal amru masajidan. Maka dimanapun nilai kehidupan seorang mukmin adalah ibadah tentu kepada Allah, di tempat itu pula dia sedang menjadikannya mihrab, menghalau, memerangi ajakan orang yang bermain di bawah meja. Ini bawah meja istilahnya apa itu? Saudara di bawah meja. Selama tidak ketahuan aman. Yang sekarang angkanya 349, ini karena tidak mihrab, tidak masjid. Maka dengan makna ini Allah Subhanahu wa taala memunculkan kata mihrab pun beribadahnya Maryam ada di mihrab. Dikabulkannya doa Nabi Zakaria juga di mihrab. Ketika Nabi Daud juga didatangi oleh dua orang yang sedang berselisih juga di mihrab. Maka mihrab ini agar kiranya ada di dalam diri kita, memahami dimanapun tempat kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan uraian ini cukup menjadi pengantar untuk diskusi kita lebih cepat dari supaya saya tidak ngomong sendiri. Mungkin diizinkan kalau nanti ada pertanyaan dari selain dari jamaah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini menarik kata pengantar Ustaz dalam mihrab ya. Ini diilustrasikan, tergambar bersama kita bahwasanya mihrab itu adalah tempatnya Maryam ya. Itu di Baitul Maqdis ya. Alhamdulillah Pak Haji Karyanto sebulan yang lalu pulang dari sana. Saya merinding dengarnya ini ya. Beliau sempat ketemu dengan Sidratul Batu yang itu luar biasa. Jadi membayangkan sebulan yang lalu pergi ke sana, kemudian Ustaz cerita lagi tentang mihrabnya Maryam yang ada di sana ya. Baik, ini kajian yang menarik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan Ustaz. Silakan. Boleh saya tanya Ustaz? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uraian dari Pak Ustaz bicara tentang Baitul Maqdis, Maryam, Zakaria, kalau tidak salah, ketika bicara Baitul Maqdis dengan Maryam ada urutannya terkadang bisa. Yang saya pertanyakan, suku itu sampai sekarang tidak terselesaikan masalahnya. Ada apa sih di Baitul Maqdis itu? Apakah faktor egois suku atau faktor agama atau faktor apa yang sampai sekarang Palestina dengan Israel tidak diselesaikan? Itu adalah urutannya kan? Baitul Maqdis, Maryam, muncullah Isa, dan dari situ malah dari orang-orang non-Muslim, Kristen Katolik, sebenarnya Nabi Isa itu dilahirkan karena gumala segala macam, tapi kalau urutan itu baik segala macamnya itu semulia Nabi Isa sampai dilahirkan karena kebadan apapun dan apapun. Yang saya pertanyakan, atau faktor kesukuan, atau faktor agama atau perbedaan sehingga membedakan antara Islam dan orang-orang Yahudi dalam hal ini sehingga sampai sekarang belum terselesaikan. Yang kedua, ada apa sih di dalam Baitul Maqdis itu? Menurut Anda misalkan rekomendasi baca apa segala macam. Hanya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan yang tidak mudah. Dijawab berbagai-bagai. Sependek yang saya tahu, coba berusaha mungkin tidak tuntas kalau dijawab. Allahu a'lam bahwa Al-Baitul Maqdis itu ketika dia terletak di
Palestina, dan Palestina adalah negeri para anbiya. Maka kalau kita mundur sedikit kepada latar yang mendahului diutusnya para nabi adalah selalu kerusakan. Nabi diutus itu selalu setelah kerusakan yang parah, penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam perilaku. Ada nabi yang diutus untuk menasihati penguasa seperti Nabi Musa. Kemudian ada nabi yang diutus untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi atau transaksi antar masyarakat, Nabi Syuaib. Ada nabi yang diutus untuk memberitahukan kepada umatnya agar tidak lagi menyembah batu, Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, ayatnya para nabi. Kemudian Al-Baitul Maqdis, historinya yang sangat panjang. Kemudian apa yang membelakangi perseteruan yang tidak selesai-selesai. Maka sependek dan seterbatas yang saya ketahui, di saat tanah tempat ini menjadi simbol kemudian tempat yang berkah, tentu dengan berbagai kepentingan manusia itu ingin berebut tempat ini. Karena selain Masjidil Haram, maka Al-Baitul Maqdis itu allati barakna haula, yang kami berkahi tempat ini. Kita mungkin berpikir tempat itu bersangkut, tapi Allah jadikan itu subur dengan tanaman-tanaman yang ada di sana. Bahkan kalau kita lihat berita kesuburan tin zaitun itu menggiurkan. Nah, ini dari sisi tanahnya. Lalu dari wahyu juga, selain tempat ini berkah, maka nanti di saat kemudian Nabi Isa turun lalu memerangi Dajjal, itu juga di tempat ini. Dan dari ujung pangkal itu tempat ini memang titik perseteruan al-haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian al-Yahud wal Nasara, Yahudi dan Nasrani pernah terusir dari tempat ini. Yatihuna fil ard 40 sana. Mereka terlunta selama 40 tahun tanpa nabi. Kemudian diutuslah Nabi Musa untuk menuntut kembali umat yang sudah rusak secara akidah. Kalau kita telusuri kenapa nabi-nabi itu banyak dari kalangan Bani Israel. Di jelang akhir juz 1 masih di surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut sebagai pemimpin perang, dan juga ada Nabi Daud di situ. Ternyata latar dari kisah itu adalah peperangan yang tidak selesai-selesai antar suku di Bani Israel. Jadi ada ego keturunan, dan pun nanti ini terbawa juga terhadap keturunan Rasulullah. Salah satu penyebab ahli kitab Yahudi dan Nasrani menolak kehadiran Rasulullah, yang sebelumnya mereka sangat berharap Nabi terakhir itu lahir dari keturunan Bani Israel, sehingga ketika Yahudi dan Nasrani itu memenuhi daerah wilayah Syam ini kan tempat dulu pamannya Rasulullah berangkat untuk berdagang. Kita masih ingat kisah Rasulullah SAW saat ditahan oleh seorang pendeta Yahudi, jangan bawa anak ini karena dia akan dibunuh di Syam. Kalau mereka tahu ini adalah Muhammad alaihissalam. Nah, untuk berharapnya mereka munculnya Nabi terakhir itu dari keturunan Bani Israel, itulah yang melatar belakangi mereka hijrah ke Madinah. Jadi mereka, kenapa ada Bani Quraidah Yahudi di Madinah itu, mereka yang eksodus dari Syam untuk berharap lahirnya Nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Rupanya bukan dari mereka, tapi tempat yang mereka tuju ini bukan tempat lahir, tapi mahjar, tujuan hijrah Nabi terakhir. Makanya Al-Aws wal Khazraj dari Bani Quraidah dan Bani Quraidah selalu di situ diceritakan dalam Al-Quran. Khaybar misalnya, yang sampai mungkin populer Khaybar ya Yahud. Ya. Nah, jadi ketika kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka pembesar atau para ulama dari kalangan Nasrani itu sejumlah sekitar 14 orang. Kalau saya nggak keliru menyebut ini antara 14 atau 24, dipimpin oleh 4 orang terkemuka dari kalangan mereka, datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW di
di Masjid Nabawi. Dialog. Ketika datang waktu itu asar, mereka sholat. Ini sedang ikut sholat. Akhirnya begitu selesai sholat, dua orang dari pemimpin mereka itu Rasulullah SAW mengatakan, "Aslima, masuklah Islam kalian berdua." Dijawabnya apa? "Aslamna qablaan." Kami sudah Islam sebelum kamu ada. Lalu terjadilah dialog, yang nanti dialog ini menjadi latar turunnya satu surat panjang yang kita kenal dengan surat Ali Imran. Jadi dialog dari awal surat Ali Imran itu menyebut, menguatkan apa jawaban atau dialog Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Nasrani Najran yang datang ke sini tentang Nabi Isa. Sehingga nanti di sekitar ayat 60 atau 80-an itu tuntas diskusi Rasulullah SAW, debat Rasulullah SAW bersama orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Maka muncul ayat, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Perumpamaan, kesamaan antara Nabi Isa dengan Nabi Adam itu sama persis. Khalaqahu min turab, diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Maka ujungnya, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu tetap didebat, dihujat, dilawan, dibantah, dikerdilkan, ditolak apa yang kau sampaikan, min ba'di ma ja'aka minal ilm, maka tuntas masalahnya. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Disinilah awal mubahalah terjadi. Kita kenal mubahalah. Kalimat di Quran itu nabtahil. Di saat keterangan Rasulullah tentang kenabian Nabi Isa, dia bukan putra Allah, dia adalah nabi yang terlahir dari manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan semua kemukjizatannya. Kalau ini tetap dibantah, hujjah itu sudah kamu tegakkan, maka mubahalah. Tsumma naj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Maka ini ending. Jadi sedari awal tema tentang Nabi Isa, tempat terlahirnya juga di sekitar Masjid Baitul Maqdis, itu memang histori. Wallahu a'lam, dengan sependek yang saya ketahui, Baitul Maqdis adalah titik pusat perseteruan antara al-haq wal batil. Lalu ada apa dengan Baitul Maqdis? Wallahu a'lam, yang kemudian disebut adalah mereka ingin membangun Haikal Sulaiman. Maka kalau kita telusuri dari sejarah yang mereka pahami, mereka menguatkan beberapa hadis. Jadi Yahudi itu menggunakan hadis seperti akan terjadinya peperangan, bahwa Yahudi itu akan bersembunyi di balik pohon gopot, maka penghijauan di sana menggunakan pohon gopot. Jadi memang mereka meyakini. Lalu di balik semua itu mereka ingin menghancurkan Al-Aqsa, kemudian menunjukkan Nabi Sulaiman. Apakah mereka betul mengikuti ajaran Nabi Sulaiman? Pun kemudian kita sampai sekarang belum bisa mengetahui kebenaran itu, apakah itu hanya alibi, wallahu a'lam. Jadi ada apa di Baitul Maqdis? Sependek yang saya tahu, tidak terlepas dari dia sebagai pusat perseteruan al-haq wal batil. Disitulah nanti Nabi Isa akan menghabisi Dajjal. Kalau tadi kita sebut kesukuan, maka Islam menghapuskan ego kesukuan. Hamiyah al-jahiliyah. Rasulullah SAW bahkan kalau kita sebut tentang suku, Rasulullah pernah mengatakan, kullukum min Adam, la fadla, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah anak keturunan Nabi Adam, dan Adam berasal dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala a'jami, tidak ada kelebihan seorang yang Arab dan juga non-Arab. Wala abyadha ala aswada, dan tidak juga orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Jadi kalau kita ambil kesukuan, Islam tidak mengajarkan kita ego kesukuan. Maka kita mungkin duduk di sini dan lupa kita asal suku kita mana. Maka itu adalah cerminan dari Islaman kita, insyaallah, yang tidak lagi memandang suku satu dengan yang lain. Allah mudah-mudahan berwakil. Yang urut sedikit lagi dari pernyataan dia pada Rasulullah itu kan urutannya tadi bahwa di Baitul Maqdis itu ada merupakan peperangan antara hak dan batil.
Ada beberapa ayat mengatakan bahwa memang ini bersama dengan akan datang Ustaz dari Palestina ya. Betul kan? Nanti. Betul akan kemarin. Bukan maksud saya, pertanyaannya adalah begini Pak Ustaz. Kalau memang demikian berbicara Ustaz, bahwa Palestina dan Israel tidak akan selesai sampai menjelang akhir kiamat barangkali. Ada kalau nggak salah pernyataan ayat menyatakan demikian. Hanya yaumil kiamat yang menyelesaikan itu. Sekarang seluruh dunia membantu Palestina. Seberapa banyak dibantuan pun ayat dalam bagus sudah menyatakan bahwa memang penyelesaiannya kiamat. Nah bagaimana Pak Ustaz gitu? Bukan saya, kan kita semua berjibaku untuk membantu Palestina. Sedangkan di dalam sekarang struktur kepemilikan wilayah itu hampir seluruh adalah Israel. Dia kok bisa Palestina hanya sebagian kecil berarti berapa area lah. Dan saya kemarin dapat kiriman juga bagaimana pembantaian mereka orang-orang Palestina ditembak dimasukkan ke ruangan tanpa bicara langsung mundur. Saya dapat terima baru 3 hari yang lalu. Nah kenapa sekarang orang yang berjibaku dan Tuhan kalau mentakdirkan bahwa udah nggak bakal selesai sampai kiamat, hanya kiamat selesaikan ya. Kalau gitu gimana Ustaz? Udah jelas di awal Al-Quran. Habis tadi agak ini sih. Bersamaan dengan pertanyaan Pak Sugari tadi ya, ketika masyarakat Islam yang ada di sana di Palestina dibunuh, dibantai, kemudian nggak tahan lagi mereka dengan tindakan yang dilakukan oleh Israel sampai mereka mengatakan mana nih pertolongan Allah, begitu ya, mana nih pertolongan Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Silakan lanjut. Allah. Pertama, video yang beredar dari bahasa yang saya perhatikan itu video lama dan itu pembantaian di Syria. Itu bukan Palestina. Jadi yang lubang Begitu besar. kekuatan Dorong tembak itu video lama. Itu dari Syria. Karena dari bahasa pakaian dari bukan saya. Tapi kemudian apa yang Bapak nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat itu sebagai tadi al-haq wal kemudian yang diinginkan dari kita umat Islam adalah keberpihakan kita kemana. Sedangkan at-tawakkul dimana? Beda sedikit antara tawakal sama tawakkul. Kalau tawakal itu dia berusaha lalu berpasrah kepada Allah. Kalau tawakal itu tanpa usaha dipasrahkan. Jadi beda tipis. Tawakkul. Jadi pakai tasdid tawakkala dengan tawakala itu beda. Asal katanya sama. Maka tempat ini menjadi satu titik yang terus menyadarkan kita tentang iman. Dia menyadarkan kita bahwa kebenaran itu akan selalu punya rival. Kebenaran itu akan selalu punya musuhnya. Rasulullah SAW diutus pun sudah diberitahukan akan ada musuhnya. Bahkan di istilah ayat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan perseteruan antara al-haq wal batil, Rasulullah SAW mendapatkan satu ayat yang redaksinya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka yang memusuhimu, yang memerangimu, yang membenci dan terus mengintimidasi itu juga akan mati. Para ulama kemudian saya dapati di tafsirnya kata mayyit dengan mayit itu beda tipis. Rasulullah masih hidup menerima ayat lalu dikatakan innaka mayyit. Kalau mim ya huruf ya yang pakai tasdid orangnya masih hidup, tapi menuju kematian. Kita ini mayyit. Tapi kalau nyawanya sudah lepas namanya mayit. Yang kita terjemahkan mayat. Subhanallah.
ayat itu ketika kita buka sebagai i'lam, pemberitahuan bahwa mereka yang berseteru antara keimanan dan kekafiran akan berujung dengan kematian. Maka di hari kiamat pun nanti akan diadili. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Wahai Muhammad, kami tidak pernah jadikan untuk manusia sebelummu itu memiliki kekekalan. Afa in mitta, apakah ketika kamu mati fahumul khalidun, mereka akan abadi. Jadi ini penekanan bahwa tadi kita hanya diminta dalam durasi hidup yang Allah SWT berikan kemana kita berpihak, tapi tidak juga kemudian kita dibiarkan berlepas tangan. Maka usaha kita untuk mendoakan, kalau kita tidak mampu membela dengan lebih kuat maka mendoakan. Bahkan kalau kita lihat para relawan yang ada di sana, mereka nggak butuh bantuan, mereka butuh doa. Ada yang relawan sampai nikah semua sana. Di sana orangnya lebih ceria, lebih bahagia dari orang-orang di Indonesia. Di Gaza, kenapa? Karena mereka sadar di sini tempat yang bisa mengantarkan mereka ke surga. Ya? Subhanallah. Jadi kita mungkin merasa enaknya bisa hari mengumpul di jalan baru menunggu bukaan puasa. Di sana ada seorang yang pernah saya lihat videonya itu relawan orang kafir perempuan datang menemui satu bilik bubuk yang reot yang diisi oleh seorang janda dengan anak-anaknya yang masih kecil. Begitu disampaikan disambut dengan semua senyum ceria. Si wartawan ini tanya, relawan tanya, kenapa kamu mendoakan saya? Kenapa kalian berpuasa dengan semua kondisi sulit ini? Kami berpuasa untuk Anda. Jadi begitu terenyuhnya ketika mendapatkan respon yang begitu berukhuwah luar biasa, dan itu wasilah dia masuk Islam. Orang di Palestina kita pikir dia panik. Kalau di Gaza itu orang ternyata benar-benar karena iman mereka terhadap yaumul akhir itu sudah lebih dekat dari kita. Satu saat mereka masih sholat bisa boom, masjid bisa hancur, sehingga kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir lebih terhujam, tertanam dalam mereka. Jadi tadi di antara hikmah dari kehidupan yang terjadi di muka bumi ini dengan titik-titik tertentu perseteruan antara hak dan batil, maka ini adalah bagian dari proses kita memberitahukan di mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Luar biasa ya, penjelasan Ustaz. Sangat menggugah. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan ke Ustaz? Iya, silakan. Sedikit Ustaz. Mudah-mudahan masih ada waktu. Saya dari awal mendengarkan, sebenarnya saya ingin tahu juga bagaimana agama ini membahas mihrab saja tadi itu butuh beberapa disiplin ilmu gitu, Ustaz. Jadi saya tidak bisa membayangkan para ulama-ulama kita itu metodenya itu sebenarnya seperti apa sih sampai membahas mihrab itu. Tadi Ustaz sampaikan beberapa tafsir, kemudian di situ ada mungkin dari ilmu sejarah, kemudian hadis, dan yang mau saya tanyakan ulama-ulama, saya belum tahu juga apakah ada agama yang lain yang menggunakan metode serupa dalam pembahasan sebuah ilmu. Dan yang mau saya sampaikan atau tanyakan mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan Ustaz. Sebenarnya ulama-ulama kita itu pada saat membahas contoh seperti ayat tadi itu seperti apa sih mereka merisetnya seperti itu Ustaz? Sampai saya tadi mendengarkan wah ini bahasanya ada berapa, Ustaz sampai mengeluarkan maksudnya menyampaikan dari sisi bahasa aja sudah berapa pembahasan, kemudian dari sisi sejarahnya sendiri, kemudian dari sisi ayatnya sendiri yang dibahas itu saya kayaknya nggak bisa membayangkan gitu Ustaz, dari ini ilmunya seberapa ulama-ulama zaman dulu. Kayaknya saya nggak tahu kalau di agama lain ada metode yang sama atau tidak gitu. Subhanallah. Sama Pak. Saya juga bertanya lagi tadi Bapak. Ketika
ketika membuka dengan semua keterbatasannya. Saya punya itu sering terjemah. Banyak hal yang selama ini kita tidak temukan di bangku kuliah karena terbatas. Begitu ada majelis seperti ini, mau tidak mau saya harus mencari dan membuka. Proses belajar itu artinya tidak berhenti dan selalu tercengang. Kalau tadi pertanyaan bagaimana para ulama terdahulu itu riset, dari manakah Imam Syafi'i rahimahullah kemudian menentukan bahwa jumlah durasi haidnya seorang wanita maksimal 15 hari. Jika lebih dari itu maka itu istihadah. Ternyata kalimatnya dalam ilmu fikih istiqra. Istiqra ini dari kata qiraah. Qiraah itu membaca spotlight. Rupanya Imam Syafi'i itu riset, bertanya, menanyakan, kayak apa sekarang pakai angket, pakai kuesioner. Itu dilakukan Imam Syafi'i untuk mengetahui berapa jumlah hari haidnya yang paling banyak. Maka diputuskan 15 hari dari itu wanita. Ini menjawab tentang bagaimana metodologi. Lebih maju sedikit, maksudnya lebih dekat ke zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat. Di satu khalifah Umar radhiyallahu anhu ingin memutuskan sebuah kebijakan, berapa hari berapa bulan kan seorang pasukan, seorang prajurit berada di perbatasan menjaga sebuah wilayah. Itu riset itu tanya kepada para istri, berapakah lama yang kalian bisa tahan ditinggal suami? Tanya dulu. Begitu dibilang 4 bulan, setelah itu turun keputusan, tidak boleh lebih dari 4 bulan pasukan harus dipronik. Jadi nggak sembarang. Kan di negara kita merantau kadang diputuskan sebuah kebijakan tanpa riset. Ternyata untuk terhindar dari banjir, ini rupanya ditemukan itu titik banjir. Putusan-putusan kebijakan kalau pada masa itu benar-benar antara ijtihad, musyawarah dan juga istikharah. Ada satu kaidah yang kemudian muncul, ma khaba man istakhara, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan pernah menyesal orang yang beristikharah, tidak akan pernah kecewa orang yang bermusyawarah. Jadi dua hal ini antara istikharah dan istisyarah. Istisyarah dari kata musyawarah. Satu putusan akan diambil itu dirembuk dulu. Tidak jarang kita kemudian menemukan debat para ulama menguji satu sama lain pendapat dan kemudian muncul beberapa pilihan. Masing-masing punya pandangan. Ada yang dikuatkan adalah kehati-hatian. Sekedar contoh, misalnya Imam Syafi'i ketika tayamum itu sampai mengusap ke sikut. Yang lain memilih sampai pergelangan tangan. Kehati-hatian Imam Syafi'i karena di wudu itu sampai sikut maka disamakan. Nah, karena yang lain hanya sampai tangan, rupanya dasarnya tangan itu sampai sini. Ini tangan, sampai sini tangan, sampai sini juga tangan. Yang akhirnya ketika orang tayamum sampai di sini itu juga benar. Orang tayamum sampai di sini itu juga ikut sampai di sini. Nah, para ulama tidak berhenti menyampaikan pendapat lalu kekeh dengan pendapatnya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan nuftil yawma wa nufti bi ghairihi ghadan. Hari ini kami memberikan fatwa terhadap satu masalah, bisa jadi besok kami ubah. Jadi kebaruan itu juga sudah menjadi tradisi keilmuan para ulama terdahulu. Bahkan tidak menafikan keterbatasan referensi. Misalnya para imam yang kita kenal, imam 4 mazhab itu, idza 'arada qawli haditsan sahihan fadrib bi qawli afdal hadis. Kalau ternyata fatwa pendapatku ini berseberangan dengan hadis yang lebih sahih, maka hempaskan pendapatku di tembok karena itu adalah mazhabku. Jadi seluruhnya ngambil hadis ini. Sehingga kalau dengan kedewasaan para ulama zaman dulu itu kita tiru hari ini, tidak ada lagi yang saling sikat dan sikut karena cingkrang tidak cingkrang. Tidak ada yang akan saling bantah karena pakai mihrab atau tidak pakai mihrab. Kalau kemudian kita kembali kepada khazanah keilmuan para ulama terdahulu.
Alhamdulillah kita diizinkan untuk mampu memahami kitab tafsir, mampu menelusuri sejarah yang ada di dalam referensi klasik misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua ini dalam satu kalimat di surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran ini dan kami pula yang akan menjaga. Jadi menjaganya itu bukan sekedar hafalan. Makna nilai kedalamannya itu pun akan dijaga. Bisa bentuknya munculnya temuan-temuan riset di masa-masa yang akan datang. Berapa banyak yang kemudian menemukan hikmah saat minum sambil duduk, ya. Berapa banyak yang kemudian menemukan hikmah kenapa orang harus berwudu. Berapa banyak yang kemudian tercengang dengan temuan riset di Perancis antara minum zam-zam dengan yang tidak pakai zam-zam. Seorang peneliti Yahudi yang pernah saya baca itu meneliti efek sentuh. Kenapa? Ternyata ketika kita disentuh, ini punya dampak atau bekas kayak stempel. Makanya Islam mengatur yang boleh kita sentuh hanya istri. Karena sentuh itu punya dampak, dia masih terekam 3 sampai selama 3 bulan baru hilang. Rupanya sang peneliti ini meriset istrinya sendiri. Ternyata didapati bahwa istrinya pernah disentuh oleh 2 laki-laki berbeda saja. Di situ dia beriman. Jadi dia masuk Islam. Iddah ketika orang bercerai berpisah dari suaminya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai dia melewati masa iddah. Sekarang semua gelombang efek itu bisa dikaji. Bahkan dengan alat tertentu bisa diketahui ini batu usianya berapa ratus tahun. Ternyata beginilah terungkap dan terjaganya Al-Quran secara aplikasi ilmu. Begitu banyak ya, ada beberapa situs yang concern terhadap ijaz Al-Quran, ijaz Al-Quran was Sunnah. Jadi kemukjizatan Al-Quran dan hadis dari sisi ilmu dan sains. Itu banyak yang mencengangkan. Ketika diteliti dari satu temuan ke temuan lain luar biasa. Justru referensinya bukan kitab tafsir. Yang diungkap adalah kemukjizatan itu ditemukan ketika orang melakukan riset. Di antaranya kenapa transplantasi jantung itu menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Di antara temuan yang saya baca, memori itu kita hanya mengira memori itu ada di otak. Ternyata memori itu ada di jantung. Makanya yang disebut dalam Al-Quran tidak pernah khatamallahu ala rubusihim, khatamallahu ala dimagihim, dimag itu otak. Tapi yang dipakai adalah khatamallahu ala qulubi. Jadi cinta, benci, iman, kafir, dendam itu adanya di jantung. Temuan secara ilmiah kalau kita bilang butuh data riset, seorang yang mati bunuh diri, dia bunuh diri di sebuah perempatan jalan, lalu diambil oleh tim medis, dibawa, dilihat jantungnya masih aman, disimpan. Tidak lama dari itu ada orang butuh cangkok jantung, diambilkan jantungnya. Rupanya dia bisa sehat. Lalu bertemulah si yang menggunakan jantung tadi dengan mantan istri dari orang yang bunuh diri tadi. Dia terasa kenal, terasa dekat, terasa tidak lagi asing sampai menikah. Nih. Pun perjalanannya sama, akhirnya dia pun jedor. Terulang. Diri ambil lagi jantungnya. Jadi memori yang ada di sini itu terulang dilakukan oleh sang pemakai. Nah, alhamdulillah ini belum ada riset di Indonesia mungkin. Kalau diambil transplantasi jantung itu dari orang yang dulunya ateis misalnya, ingat kepada Allah, dimasukkan, jangan-jangan kita lupa ingat. Riset kedua yang saya temukan dalam artikel ini, seorang sepuh sudah kakek-kakek itu sakit lalu digantilah jantung. Setelah dia sehat, dia itu seperti sosok orang lain yang tidak mengenal keluarga sebelumnya. Memori ini cucu, ini istri, ini keponakan, ini mantu itu saat itu. Maka di Al-Quran khatamallahu ala
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, bukan ala otakihim atau ala dimagihim. Jadi beginilah terjaganya Al-Quran, kemukjizat itu mau tidak mau akan dimunculkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi risetnya, penelitinya, bisa jadi orang tidak terima. Jadi bagaimana ulama terdahulu sampai berpikir hal-hal yang belum terjadi, saking tajam pemikiran atau nakirah atau amfariyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi solusi hikmah itu tidak hadir belakangan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Menarik ya. Riset yang pertama itu yang dari Prancis itu menarik ya. Bahwasanya yang boleh disentuh adalah oh iya, iya. Oh, masih nambah nih. Silakan Pak Munawar. Iya, Ustaz. Mungkin kalau menyambung penjelasan yang terakhir, saya jadi bertanya, kemajuan teknologi itu atau perkembangan teknologi kita saat ini mungkin berkembang pesat 100 atau 150 tahun sebelumnya sampai hari ini. Sementara ya saya ketahui umat-umat nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Nah, apakah sebenarnya teknologi yang ada saat ini itu sebenarnya sudah ada di saat dulu, sudah berkembang maju dan seterusnya? Hanya mungkin karena dosa dan segala macam akhirnya satu kaum itu musnah teknologis dan semuanya semua hilang, akhirnya berganti dengan kaum atau umat yang sebelum Islam datang. Jadi kira-kira apakah teknologi itu sebenarnya sudah berkembang dari zaman nabi-nabi yang sebelumnya yang umurnya sudah ratusan tahun, rentang waktu kenabiannya dengan umat-umat. Iya, seperti Nabi Daud pakai baju besi. Ya, sekarang orang pakai baju besi juga. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya dulu-dulu memang udah ada. Cuma perbedaannya apakah sama dengan yang sekarang? Silakan Ustaz. Ini berkembang terus ya. Kita tutup nanti setelah pertanyaan ini akhir ya. Akhir. Ini sidang tes. Enggak, diliput Ustaz. Diliput oleh kamera. Bukan sidang, ya sidang terbuka ini. Dinobatkan sebagai doktor nanti. Allah bermusta'an. Semoga Allah mudahkan saya untuk tidak salah ngomong. Ada satu pertanyaan di saat kami kuliah. Apakah ilmu dan teknologi itu sesuatu yang gifted, sesuatu yang Allah turunkan, lalu Allah angkat pada satu zaman, atau diturunkan untuk terus berkembang? Pertanyaannya begitu. Karena seperti yang dipaparkan tadi, bahwa teknologi itu kan kalau kita terjemahkan kemampuan berusaha hidup. Jadi teknologi itu sudah dikenal dari zaman Nabi Adam, bagaimana bertahan hidup. Nah, kemajuan sesuatu yang dulu dipakai pada zaman kaum Ad, kaum Samud, dari Nabi Daud. Apakah ini ilmu yang Allah berikan pada satu kaum lalu tidak diberikan kepada kaum lain? Apakah kemudian berpindahnya Nabi Sulaiman dari satu tempat ke tempat lain, kita angin yang membawa, angin bisa diperintah. Sekarang belum ada manusia yang bisa memerintah angin. Kalau itu Allah yang memerintahkan seluruh makhluk itu untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, kata tunduk di sini kan secara aplikasi kita akan lihat itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan menemukan satu kalimat di surat Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan. Dialah Allah SWT yang menjadikan bumi dan kehidupan kalian di bumi ini dhalulan. Dhalul ini dari kata dhalil,
zul, yang artinya rendah, tunduk, manut, mau diapain aja ikut. Jadi Allah yang saja. Jadi kalau ada orang bisa bagaimana membuat ragi, bagaimana membuat nata depoku apa yang dicampurkan. Belakangan kemarin saya terdengar melihat ada para peneliti dari kampus IPB yang membuat sabun tanah. Dari sunnah, dari hadis mereka mengambil, kemudian di riset ternyata dipilih tanah yang berkualitas untuk menjadi media taharah dari najis jelatan anjing muwalafah. Ini juga riset, tapi rujukannya itu ternyata dari wahyu. Kalau kita lihat bahwa antara ilmu satu ilmu dengan ilmu lain, dari satu zaman ke zaman lain, tidak terlepas dari ilham. Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan pada sosok seorang ilmuwan untuk meneliti sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Pada zaman dulu juga bisa Allah Subhanahu wa taala turunkan kemampuan itu, lalu diangkat, hilang, lalu turunkan kembali kepada satu kaum yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, fadilah, keutamaan, kemampuan kepada satu generasi, lalu tidak diberikan pada generasi lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyasha yudhibku wa yastabdil qauman akharin. Kalau Allah berkehendak, kalian bisa dimusnahkan lalu digantikan dengan generasi yang lain. Maka ilmu dan teknologi mengikuti kehadiran keberadaan manusia di muka bumi dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam seorang insan. Maka setiap kali menyebut akal dalam Al-Quran, maka yang berakal adalah mereka yang beriman. Kalau Al-Quran bertanya afala ta'qilun, selalu redaksi ini kepada orang yang tidak beriman. Maka di surat Al-Mulk juga penyesalan terbesar oleh manusia adalah ketika mereka tidak menggunakan akalnya. Wa qalu law kunna na'qil aw nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami hidup di dunia menggunakan akal dengan benar beriman kepada Allah, maka kami tidak akan sampai di tempat ini. Maksudnya di neraka. Jadi al-aqil wal mu'min, yang berakal itu adalah orang mukmin. Orang cerdas belum tentu berakal, karena penyesalan yang mereka nanti akan sebut di akhirat itu lau kunna na'qil aw nasma'. Kalau dulu kami gunakan akal ini, lalu kami mendengar ujangan nasihat firman Allah Subhanahu wa taala, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke neraka yang menyala. Sehingga ilmu dan teknologi tadi tidak terlepas dari kondisi yang Allah berikan kepada satu kaum yang Allah ilhamkan kemampuan ini. Bahkan disebut di surat Al-Fajr, alladzina yabsaqna bil wad, mereka justru mengukir buruk. Nah, yang kebalik di zaman ini, tempat-tempat yang Rasulullah wanti-wanti jangan berlama-lama di tempat itu, karena di sini Allah SWT pernah menurunkan adab, sekarang akan dibentuk menjadi tempat rekreasi dan megah gitu. Ya, tempat di situ pernah dimusnahkannya kaum Samud, kaum Ad, yang Rasulullah suruh kalau kalian melintas di sini kalau perlu jangan berhenti bersegera. Allah pernah turunkan azab di sini. Jadi efek tempat pernah diturunkannya azab itu menjadi sesuatu yang kita jauhi. Kalau kita kembali kepada hadis tadi, Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, kalau diikutin enak sih, ya. Bisa panjang. Enaknya buat kita, tapi buat Ustaznya durasi udah satu setengah jam ya. Buat kita tanpa disuguhin minuman, maaf ya Ustaz ya. Kering ya. Ujian sidang terbuka sampai 1,5 jam ya. Goblok Ustaz nilainya kita. Baik Bapak Ibu. Demikian kajian subuh ya, begitu enak didengar, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua ya. Barakallah Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Baik, mengakhiri kajian ini mohon ditutup dengan doa. Sebelum ditutup, saya supaya tidak menzalimi jamaah sebentar 7
70-an. 70-an. Itu Nanti linknya boleh di-share Ustaz, supaya jamaah Darul ini yang belum hadir ya bisa mengikuti juga. Atau kita juga dapat. Oh, perangkat saya tidak bersahabat. Baik, mohon maaf mungkin untuk yang jamaah Zoom dari seluruh wilayah. Ini ada di pegunungan Aceh Tengah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Serang, ada yang dari berbagai tempat dari cabang kami sama-sama Bina. Pertanyaannya, insya Allah bisa disampaikan besok di link Zoom yang rutin. Jadi saya tidak jawab pertanyaan di link Zoom. Terima kasih atas semua apresiasi, dan saya justru harus lebih minta maaf karena selama 4 bulan absen. Antara saya sakit, saya keluar kota, kemarin keluar kota lagi. Alhamdulillah Allah SWT berikan kesehatan kepada kami sekeluarga, dan mudah-mudahan demikian pula kepada kita di masjid. Kita tutup sama-sama dengan menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar kiranya Ramadan ini Ramadan paling berkah bagi kita. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama tuhibbu wa tarda. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma man arada su'al bi ummati nabiyyika fi hadha al-mal wa bi sa'iri bilad al-muslimin farudda kaydahu 'alayhi ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.